Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. 6 luka, 1 tewas kecelakaan truk tabrak minibus di Jalinsum, Lampung Selatan. Sebanyak 6 korban luka-luka dan 1 tewas dalam kecelakaan truk tabrak minibus di Lampung Selatan, sehingga total korban dari kecelakaan yang melibatkan truk dan minibus di Lampung Selatan ini sebanyak 7 orang. Korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan di Jalinsum, Lampung Selatan ini terdiri dari luka ringan 4 orang dan luka berat 2 orang. Insiden kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 23, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan truk Hino bernomor polisi B9677UYW dengan kendaraan minibus Daihatsu Xenia bernomor polisi BE1120DB. Kanit Laka Lantas Polres Lampung Selatan Ibtu Nixon Wilson Wariki menduga kecelakaan itu disebabkan truk Hino yang mengalami gagal fungsi pengereman atau remblong. Lalu setibanya di TKP kilometer 23 Dusun Sukabandung, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, saat kondisi jalan menurun dan menikung, diduga kendaraan truk Hino mengalami gagal fungsi pengereman. Ditres Narkoba Polda Lampung terus buru 4 tahanan kabur. Direktorat Reserse Polda Lampung terus melakukan pengejaran terhadap 4 tersangka tahanan Polda Lampung yang kabur. Ditres Polda Lampung Kombes Pol Erlintang Jaya mengatakan, tim terus melakukan pengejaran terhadap 4 tahanan yang kabur. Dia mengatakan polisi telah melakukan segala upaya dan secepatnya keempat pelaku yang sempat kabur segera ditangkap. Kombes Erlin mengatakan tahanan sampai kabur seperti kemarin itu mungkin dari segi sel di Mapolda Lampung kemarin yang memang harus ada perbaikannya. Kemudian mungkin yang piket harus lebih rajin melakukan pemeriksaan di setiap jamnya. Pihak dari Tati harus rajin melakukan pengecekan dan mengontrol terutama pada jam-jam rawan. Karena kejadian kemarin itu sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Petugas harus mengecek tahanan-tahanan yang ada di dalam sel tersebut. Karena jika ada informasi dan tahu keberadaan keempat orang tersebut, maka sudah dilakukan penangkapan. Pawai obor tradisi masyarakat Lampung Selatan sambut Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, masyarakat Lampung Selatan menggelar pawai obor. Kegiatan pawai obor di Lampung Selatan ini dilakukan Karang Taruna Desa Klawi, Kecamatan Bakaweni pada Sabtu 9 Maret 2024. Acara pawai obor di Desa Klawi Bakaweni, Lampung Selatan ini meriah karena diikuti warga 9 dusun. Pawai obor mengambil rute memutar keliling desa mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Antusias para muda-mudi mengikuti pawai obor terlihat dengan bernyanyi dengan melantunkan sholawat yang diiringi tabuhan gendang. Mereka berjalan kaki kurang lebih sejauh 5 km. Perjalanan mereka dimulai dari Masjid At-Taqwa, lalu berkeliling ke beberapa dusun, seperti Dusun Waibaka, Dusun Kelawi 1, Dusun Serumpu, dan dusun lainnya hingga kembali lagi ke Masjid At-Taqwa. Pemotor tewas kecelakaan tabrak tronton di Jalan Teku Umar, Bandar Lampung. Pemotor tewas di tempat setelah menabrak truk tronton di Jalan Teku Umar, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Minggu 10 Maret 2024
pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan maut itu tepatnya di dekat Derajas, Resto Bandar Lampung. Pengendara Honda Beat BE 2989 AHN yang meninggal kecelakaan berinisial MM, warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sedangkan truk tronton BE 8959 AMB yang ditabrak pemotor dikemudian oleh M, warga Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan, pengemudi truk tronton itu baru mengendarai mobilnya keluar dari pekarangan kosong sebelah Kafe Derajas. Pengemudi mobil truk itu baru selesai mengangkut ekskavator dan keluar dari tanah kosong. Sedangkan pemotor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Raja Basa hendak ke Tanjung Karang. Ironisnya, sepeda motor menabrak bagian belakang kiri mobil truk tronton tersebut. Setelah menabrak truk tronton, pemotor mengalami luka-luka pada bagian wajahnya dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Warga Metro korban curanmor minta polisi gerak cepat tangkap pencuri motor. Seorang warga Metro meminta kepada kepolisian setempat untuk segera menangkap pencuri kendaraan bermotor miliknya yang telah hilang sepekan lalu. Korban curanmor Harry Thomas berharap kendaraan roda 2 miliknya tersebut cepat kembali ke genggamannya seusai hilang digasak maling pada Jumat 1 Maret 2024 lalu ketika siang hari. Harry menceritakan kronologi awal hilangnya kendaraan roda 2 miliknya. Usai 30 menit di warnet Cucupati yang berlokasi di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, dirinya hendak pulang. Akan tetapi ia menjumpai kendaraannya sudah tidak ada di tempat parkir warnet. Harry menyebut usai kejadian itu, dirinya langsung melaporkan kehilangan motor miliknya ke Polres Metro Polda Lampung. Ia menyebut hingga kini belum ada perkembangan terbaru mengenai hilangnya motor Honda Beat tahun 2022 berwarna hitam doff tersebut. Harga kebutuhan pokok di Lampung Barat jelang Ramadan terpantau tinggi. Diskopdak Lampung Barat melakukan pengecekan pasokan dan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Kepala Diskopdak Lampung Barat Tri Umaryani mengatakan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Lampung Barat relatif stabil meski harga masih tinggi. Tri mengungkapkan untuk harga daging dan beras masih relatif sama seperti harga di pekan lalu, di mana untuk beras masih Rp14.000 per kilogram. Kini masyarakat lebih memilih beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan dari pemerintah. Hal itu disebabkan karena harga beras SPHP tersebut terbilang lebih murah dari beras yang ada saat ini, yakni sekira Rp10.800 per kilogram. Di samping ada beberapa kebutuhan yang masih cenderung stabil, jelas Tri ada beberapa kebutuhan yang mengalami penurunan. Seperti halnya cabai merah dan telur, harga telur sebelumnya ada di harga Rp34.000 dan saat ini menjadi Rp33.000. Kemudian Tri juga tak menampik ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga jelang Ramadan ini. Terakhir dirinya mengimbau agar masyarakat Lampung Barat tidak panik dalam membeli berbagai kebutuhan pokok.